Gerakan pemberantasan narkotika mestinya memang harus dilakukan secara menyeluruh. Selain hukuman berat bagi pelaku penjual, para pengguna juga butuh penanganan khusus dan berkelanjutan agar benar-benar bisa terlepas dari jeratan barang haram tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, ketiga tersangka ini kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada di TKP dan yang kita lakukan penyitaan. Maka atas petunjuk pimpinan, tiga orang tersangka ini harus dilakukan asesmen ke BNNP Surabaya. Kemudian kita menghubungi petugas BNNP, kita meminta petunjuk persyaratan-persyaratan yang harus dibawa ke BNN. Selang beberapa hari setelah itu kami mengawal tiga orang tersangka ini menuju ke Surabaya, ke BNNP untuk dilakukan asesmen. Jadi kita mengendari satu mobil dengan SOP pengawalan tahanan. Di tengah perjalanan dari Jember menuju Surabaya, mereka sama sekali tidak merasa ada tekanan terhadap mereka dari kami. Biasanya seorang tersangka itu tertekan apabila dikawal oleh pihak kepolisian. Namun ketiga orang tersangka ini merasa santai, mereka merasa enjoy dengan kami. Akhirnya kita anggap sebagai teman kita sendiri. Mereka juga manusia, jadi mereka juga membutuhkan motivasi-motivasi. Jadi mereka juga menganggap kami ini sebagai saudara dan mereka juga menganggap bahwa kita ini adalah orang yang akan menyembuhkan mereka dari jeratan narkoba tersebut. Kita makan bersama sebelum masuk ke kantor BNNP. Kemudian kita masuk ke kantor BNNP dan disambut di situ oleh petugas BNNP, oleh petugas asesmen terpadu. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kami juga berhasil menemui Kabid Berantas BNNP Jawa Timur, Kombes Pol Monang Disabuke. Kami juga bersilaturahim dengan beliau dan beliau memberikan wejangan-wejangan kepada kami, memberikan nasihat-nasihat kepada kami dan teknis-teknis petugas kepolisian untuk memberantas narkoba di wilayah masing-masing. Jadi setelah mereka masuk di BNNP, mereka dilakukan asesmen terpadu ya. Jadi di situ ada petugas dari kejaksaan, kemudian dari penyidik dan dari kehakiman sendiri. Jadi mereka ditanya seperti itu, perlakuan kepada tiga orang tersangka ini sangat manusiawi sekali di BNNP. Di situ juga ada tim psikologis, ditanya latar belakangnya kenapa sampai menggunakan narkoba, malah tersangka M ini di situ sampai terharu dan menangis di situ, menyesali perbuatannya. Jadi ketiga tersangka ini dilakukan asesmen karena barang bukti dari ketiga tersangka ini kurang dari 1 gram dan hasil dari tes urin yang kita lakukan positif. Mereka terindikasi sebagai pengguna saja sehingga mereka wajib untuk disembuhkan. Dan dari BNNP sendiri mengeluarkan rekomendasi bahwa mereka
dilakukan rehabilitasi namun di dalam rutan. BNNP melakukan asesmen untuk melihat apakah penyalahguna atau pengguna narkoba masuk dalam jaringan atau tidak. Nah, gunanya untuk kita lakukan rehabilitasi, di mana rehabilitasi ini bisa dilakukan di BNN, kita ada di Lido, atau bisa rehabilitasi mandiri yang di luar BNN tapi sudah terakreditasi atau masuk dalam payung hukum untuk melakukan rehabilitasi mandiri. Jadi kami menghimbau kepada para pengguna narkoba, apabila saudara atau tetangga kita, sanak famili kita, dia pencandu narkoba, segera laporkan kepada kami, kepada pihak kepolisian. Bawa dia kepada kami akan perlakukan dengan manusiawi dan tidak akan dilakukan proses hukum apabila melapor diri kepada polsek atau kantor kepolisian terdekat. Kami akan menyembuhkan karena kami sudah bekerja sama dengan BNN untuk melakukan penyembuhan terhadap para pengguna narkoba. Lain halnya kalau kita lakukan penangkapan sendiri pada pengguna, itu akan dilakukan proses hukum. Perkembangan dari kasus ini, berkas sudah masuk di kejaksaan, tinggal menunggu P21 dari jaksa. Setelah itu kita akan kirimkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk disidangkan. Peredaran narkoba ini sudah masuk ke segenap kalangan, segala lapisan masyarakat, dan sudah masuk dalam komunitas-komunitas tertentu. Yang mana kami sudah membuktikan sendiri bahwa narkoba ini sudah masuk dalam komunitas Ogawa, Organisasi Gai dan Waria, yang jumlahnya kurang lebih 3.000 orang. Yang mana tersangkanya adalah ketua dan pengurus dari organisasi tersebut. Itu salah satu contohnya. Seandainya tersangka ini menyebarkan ke dalam komunitasnya, sudah berapa nanti yang akan menjadi korban. Pesan kami, tingkatkan iman dan imun tubuh kita agar tidak tersentuh oleh narkoba. Narkoba itu akan membunuh kita semuanya, akan membunuh anak bangsa, karena kita tidak akan berkarya, tidak akan bisa bekerja dengan pikiran yang jernih, dan akan merusak organ-organ tubuh kita. Pandemi ini belum selesai, semuanya kita harus patuh pada protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Jogo Jember! Pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Jogo Jember. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari setiap peristiwa. Tak lupa terus patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari paparan virus corona. Akhirnya saya Bribtu Sela Cynthia undur diri dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Jogo Jember siap menjaga Jember.